Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada hari ini kita membahas tentang bab penyelenggaraan jenazah. Berbicara tentang penyelenggaraan jenazah atau perawatan jenazah, ini adalah kaitannya dengan kematian. Berbicara masalah kematian adalah hal yang pasti dalam agama kita. Ya. Dalam agama kita, kematian adalah hal yang pasti. Ajal kita itu sudah ditentukan oleh Allah ketika kita masih dalam kandungan usia 4 bulan. Sehingga tidak mungkin ya seorang yang hidup itu tidak akan merasakan kematian. Bahkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 185 disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Jadi setiap apa yang kita lakukan, balasan yang sesungguhnya adalah nanti di hari kiamat. Apapun yang kita lakukan di dunia, sekecil apapun dari kebaikan, kejelekan, itu juga akan dibalas oleh Allah, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan, barang siapa orang yang melakukan suatu kebaikan sekecil apapun, pasti Allah akan membalas. Juga sebaliknya, siapa yang melakukan suatu keburukan, kejelekan, sekecil apapun itu, sekecil biji dzarrah, ya, maka Allah akan membalas. Maka dari itu anak-anakku sekalian, mati tidak perlu kita takuti. Apa yang harus kita lakukan menjelang untuk mempersiapkan kematian kita, yaitu melakukan hal-hal yang baik menurut agama Islam. Akan tetapi ketika kita menghadapi orang yang akan meninggal, sakaratul maut, nah itu menjadi pelajaran bahwa nanti kita akan seperti itu. Apa yang akan kita lakukan, tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang saat menghadapi orang yang baru meninggal dunia. Mohon maaf, orang yang sakaratul maut, misal kita mendampingi orang dalam keadaan nazak, ya, sakaratul maut, maka kita telkinkan atau kita tuntun mereka membaca kalimat tauhid atau kalimat thayyibah. Bisa la ilaha illallah, bisa zikir dan lain sebagainya. Bisa Allah, takut tidak sampai, ya la ilaha illallah, takut pas la ilaha tidak sampai, maka bimbing dengan Allah itu sudah cukup menjelang kematiannya. Kemudian tindakan apa yang harus kita lakukan saat menghadapi orang yang baru meninggal dunia? Yang pertama adalah menutupkan matanya dan mengucapkan istirja. Terkadang orang yang baru meninggal itu karena dicabut nyawa itu sangat sakit sekali, anak-anak. Maka biasanya itu mulutnya menganga, ya, atau matanya terbelalak, ya, karena sangat sakitnya. Bukan berarti orang yang ketika meninggal itu mulutnya menganga kemudian matanya itu terbuka itu adalah mati jelek. Tidak boleh kita menjustis dia. Yang tahu hanyalah beliau dan Allah. Maka kita tutupkan matanya sesegera mungkin, karena supaya tidak kaku kalau kelamaan, ya, sehingga tidak bisa ditutup. Kemudian mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya adalah kita itu milik Allah
dan kita akan kembali kepada Allah, seperti itu. Yang kedua adalah menanggalkan letak anggota tubuhnya, membetulkan letak anggota tubuhnya. Kemudian naruh pakaian dan perhiasannya. Kalau ada pakaian perhiasan, pakaiannya dilepas. Karena ketika orang meninggal, pakaiannya hanya pakaian kain kafan. Maka sekaya apapun kita, ketika meninggal, baju kita hanyalah baju kain putih yang tidak berjahit dan tidak bermerek dan juga tidak ada motifnya, seperti itu. Maka kita dalam hidup pembelajarannya adalah tidak boleh sombong dalam kehidupan kita. Gitu. Kemudian membujurkannya ke arah kiblat, membayarkan hutang-hutangnya. Ini adalah tanggung jawab dari ahli waris. Makanya orang ketika jenazah mau pergi ke alam ke kuburan, diantarkan, biasanya itu penghulunya bilang, ya, bisa kiainya itu bilang kalau ada tanggungan, utang dan lain sebagainya, bisa langsung berhubungan dengan ahli waris. Kemudian menyegerakan pemakamannya, jangan terlalu lama, ya, seperti itu. Apabila ada seorang muslim atau muslimat meninggal dunia, kewajiban seorang muslim yang masih hidup adalah sebagai berikut: mengurus jenazahnya dan mengurus harta pusakanya. Mengurus jenazah ini adalah anak-anak, hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah itu adalah kewajiban untuk bersama semua orang muslim. Bisa dikatakan dalam satu kampung seperti itu. Itu kewajiban bersama. Maka kalau fardu kifayah ini sebagian muslim sudah ada yang mengerjakan, misalnya sudah ada yang mengurus jenazah itu, maka untuk muslim yang lain kewajibannya sudah gugur. Beda dengan fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban yang melekat pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak melakukan, ya dosa, seperti itu ya. Contoh sholat, puasa, zakat, itu adalah fardu ain. Kemudian anak-anak, yang kita lakukan pertama terhadap jenazah ini adalah memandikan jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan adalah Islam. Kemudian didapati tubuhnya walau hanya sebagian. Jadi misal dalam kondisi kecelakaan, ada sebagian tubuhnya yang hilang, sehingga sebagian tubuh yang ada itu yang wajib dimandikan. Kemudian bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada orang yang membela peperangan dalam Islam, ya, mati syahid. Tapi kalau pahala mati syahid, orang yang dianggap mati syahid itu banyak. Ya, contoh mati dalam keadaan menuntut ilmu, itu termasuk mati syahid, tapi tetap wajib dimandikan. Kemudian cara memandikan jenazah, ya. Pertama adalah jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi. Atau biasanya sekarang pakai dipan gitu ya. Nah, banyak sekarang tempatnya sudah ada. Terhindar dari hujan matahari dan tertutup atau tidak terlihat orang kecuali yang memandikan dan mahramnya. Jadi biasanya kan ada satirnya itu ya, penutupnya gitu. Dan jangan sampai dalam kondisi terik matahari atau pas hujan. Ya. Kemudian jenazah ditutupi kain agar auratnya tertutup. Jadi pas mandikan itu pakai pakai sarung misalnya, ditutup dan dimandikan, seperti ya. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Jadi semua kotoran yang ada di dalam perut itu dikeluarkan. Mudah caranya anak. Sebenarnya dipencet gitu saja, itu sudah keluar. Karena apa? Karena dalam jasad ini sudah tidak ada nyawa, sehingga mengeluarkan dipencet gitu aja, dipijat-pijat itu sudah keluar kotorannya, dan itu harus bersih, ya. Jangan sampai ada yang tersisa di dalam tubuh kotoran itu di dalam tubuh jenazah. Kemudian menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki, disunnahkan 3 kali atau lebih, dengan mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Ini sama seperti kita mandi
besar ya, di hadas dari suci dari hadas, bersuci dari hadas besar seperti itu. Kemudian yang terakhir ini setelah semuanya bersih mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan salat, dan terakhir adalah disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Boleh, biasanya ada di desa-desa itu atau satu kaum pakai bunga, pakai ini dan lain sebagainya, itu boleh. Ya, wangi-wangian justru harus diberi wangi-wangian. Nah, seperti itu. Kemudian orang yang berhak memandikan jenazah adalah keluarganya, ya, dan mengetahui cara memandikannya. Kalau keluarganya tidak tahu cara memandikannya, jangan disuruh mandikan. Kemudian berjenis kelamin yang sama, misalnya orang laki-laki jenazahnya, maka yang memandikan juga orang laki-laki. Ya, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali suami istri atau mahram jenazah, anaknya, ya, saudara kandungnya, itu ya. Kemudian orang Islam yang berhak akal sehat dan baligh dapat menjaga kerahasiaan jenazah. Dalam artian ketika memandikan jenazah kita kan tahu ya, mungkin jenazah itu punya kekurangan dalam anggota tubuh dan lain sebagainya. Itu orang itu dapat dipercaya untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Ya, jadi itu anak-anakku sekalian, hal yang kita lakukan terhadap orang yang baru meninggal dunia itu adalah langkah pertama adalah memandikan. Yang kedua adalah mengkafani. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi intinya anak-anakku, dalam pembelajaran perawatan jenazah ini juga istilahnya mengingatkan ibrah terhadap kita, mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang pasti akan meninggal. Kemudian kenapa kita disuruh untuk mengurus jenazah itu? Jenazah yang meninggal salah satu pertama adalah kewajiban, yang kedua adalah yaitu untuk mengingatkan, oh nanti saya akan bakal seperti ini ya, bakal juga akan dimandikan orang. Maka dari itu anak-anakku, lakukan yang terbaik ya, sesuai syariat Islam. Jangan lakukan hal-hal yang itu dilarang oleh agama Islam. Mungkin anak-anakku sekalian sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.